Bayangkan, Anda harus berangkat kerja setiap pagi. Waktu terus berjalan, tapi bus yang ditunggu belum juga datang. Saat kendaraan tiba, kondisinya penuh sesak. Informasi jadwal tidak jelas, akses menuju halte kurang nyaman, dan ketika ingin menyampaikan keluhan, prosesnya terasa rumit. Situasi seperti ini masih sering dirasakan sebagian pengguna transportasi umum di Jakarta. Padahal, transportasi publik yang berkualitas merupakan kunci mobilitas masyarakat sekaligus solusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi kota. Solusi pertama adalah menambah armada dan mengoptimalkan jadwal operasional. Pada jam sibuk, permintaan transportasi meningkat sangat tajam. Oleh karena itu, jumlah kendaraan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem berbasis data waktu nyata atau real-time data. Dengan teknologi ini, operator dapat memantau kepadatan penumpang secara langsung dan mengalokasikan armada ke rute yang paling membutuhkan. Hasilnya, waktu tunggu berkurang dan perjalanan lebih nyaman. Solusi kedua adalah memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung. Halte dan stasiun bukan hanya tempat transit, tapi juga bagian penting dari pengalaman pelayanan publik. Setiap fasilitas perlu dirancang dengan prinsip universal design, sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas, lansia, maupun ibu yang membawa anak. Selain itu, pemasangan CCTV dan pencahayaan yang memadai akan meningkatkan rasa aman bagi seluruh pengguna. Solusi ketiga adalah digitalisasi layanan. Di era teknologi saat ini, masyarakat membutuhkan informasi dengan cepat dan akurat. Melalui aplikasi ponsel dan layar informasi digital di halte maupun stasiun, pengguna dapat mengetahui posisi kendaraan secara real-time. Integrasi pembayaran melalui sistem Jaklingko juga memungkinkan masyarakat berpindah moda transportasi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Seringkali masalah bukan terjadi saat berada di dalam transportasi umum, melainkan ketika menuju atau meninggalkan halte dan stasiun. Karena itu diperlukan peningkatan konektivitas first mile dan last mile melalui pembangunan trotoar yang aman, zebra cross yang jelas, serta penerangan jalan yang memadai. Kehadiran layanan pengumpan yang terintegrasi dengan jadwal Transjakarta dan KRL juga akan memudahkan masyarakat mencapai tujuan akhir mereka. Teknologi yang canggih tidak akan maksimal tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, petugas lapangan perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai pelayanan yang empatik, komunikasi efektif, dan penanganan situasi darurat. Pemberian penghargaan kepada petugas berprestasi juga dapat meningkatkan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Solusi terakhir adalah pembangunan sistem pengaduan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Setiap keluhan harus memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas. Selain itu, survei kepuasan pelanggan perlu dilakukan secara berkala agar penyelenggara transportasi dapat memahami kebutuhan masyarakat dan terus melakukan perbaikan layanan. Namun, solusi yang baik membutuhkan strategi implementasi yang tepat. Tahap pertama adalah jangka pendek, fokusnya pada peningkatan frekuensi armada, perbaikan fasilitas yang rusak, penguatan sistem pengaduan, dan pelatihan petugas layanan. Tahap kedua adalah jangka menengah. Pemerintah dapat mengembangkan platform informasi real-time yang terintegrasi serta memperluas sistem tiket elektronik antar moda transportasi. Tahap ketiga adalah jangka panjang, fokusnya pada pembangunan infrastruktur pendukung seperti trotoar, jalur pejalan kaki yang aman, serta pengembangan jaringan transportasi yang semakin terhubung. Keberhasilan implementasi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah seperti operator transportasi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, setiap program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Transportasi publik yang berkualitas bukan hanya soal kendaraan yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Lebih dari itu, transportasi publik adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Melalui penambahan armada, penguatan fasilitas,
digitalisasi layanan, peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta sistem pengaduan yang responsif. Jakarta dapat menghadirkan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi semua. Karena pelayanan publik yang baik bukan sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan dan kualitas hidup yang lebih baik.